pemasaran. Nah, pengertiannya di sini riset pemasaran itu adalah salah satu kegiatan penelitian di bidang pemasaran dan itu dilakukan secara sistematis. Mulai dari mana? Dari perumusan masalah, tujuan penelitiannya apa, lalu pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian, dan kemudian long term direction, gitu ya, dan arahan jangka panjangnya, gitu. Maksudnya kelanjutannya nanti seperti apa. Atau disebut juga identifikasi yang sistematik dan objektif ya di dalam mengumpulkan, mengoleksi, menganalisis, memutuskan berdasarkan informasi untuk tujuan pengembangan pembuatan keputusan ya. Dalam hal ini bisa menyelesaikan masalah-masalah dan melihat peluang-peluang yang ada di dalam pemasaran gitu ya. Jadi ini pemahaman kita terhadap riset pemasaran. Tujuannya apa? Yang pasti harus bisa mendapatkan informasi yang akurat ya atau data yang akurat di sini ya untuk kemudian diolah. Ya, sorry, bukan informasi ya, tetapi riset ini menghasilkan data. Jadi mendapatkan data dulu, datanya bukan data abal-abal gitu ya, tapi data yang betul-betul valid, akurat, agar bisa diolah menjadi informasi untuk kepentingan para manajer ya dalam mengambil keputusan. Nah, jadi semua hasil riset itu diarahkan untuk memuaskan konsumen. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Ya kan kita mau jualan istilahnya gitu kan di pasar luar negeri misalkan ya. Berarti kan harus tahu produk yang dihasilkan itu atau yang diproduksi itu ya harus tepat gitu, harus tepat sasaran. Makanya di sini data itu betul-betul harus akurat ya. Untuk perannya riset pemasaran bagi pihak manajemen, jadi di sini manajemen itu bisa untuk mengambil keputusan di dalam pemecahan masalahnya itu harus ada 6 langkah yang dilakukan ya. Di situ mendefinisikan dulu masalahnya apa, kemudian dianalisis sebab akibatnya, identifikasi solusi yang mungkin ya, lalu memilih solusi terbaik, menyusun rencana tindakan, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi. Nah, dilihat dari sini, gitu ya, kalau kita lihat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang manajer di dalam satu perusahaan, ada 6 ini, gitu kan, berarti penting sekali riset pemasaran ini bagi pihak manajemen, gitu. Kenapa? Karena ya ini tadi, ketika si manajer ini dia sudah mendefinisikan masalahnya apa yang ada di dalam bisnisnya dia, gitu ya, lalu dianalisis sebab akibatnya, gitu ya, uh, terus untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, ini kan dibutuhkan data, gitu, dibutuhkan data-data yang valid tadi, ya. Nah, apa sih masalah-masalah utama yang harus dirumuskan di dalam riset pasar? Ini ya, yang pertama, mengikuti riset itu harus mengikuti metode ilmiah. Itu supaya hasilnya juga ilmiah. Ya. Jadi jangan yang metode yang non ilmiah. Kalau maksudnya di sini mengikuti metode ilmiah, artinya apa? Artinya apa? Yang masuk akal gitu. Yang masuk akal. Kalau masuk akal berarti itu harus berdasarkan ada teori-teorinya gitu ya. Jadi nggak berasumsi gitu maksudnya. Ya, artinya di situ ada perhitungannya, ada rumusnya misalkan gitu. Jadi ada kuantitatifnya ya, bukan cuma kualitatifnya aja. Itu maksudnya begitu. Supaya hasilnya juga ilmiah, hasilnya itu akurat gitu. Lalu riset itu juga ditujukan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang tidak boleh menyimpang kemana-kemana. Maksudnya kalau kalau sudah dirumuskan masalahnya gitu ya, ya udah fokusnya di situ. Jadi jangan melebar kemana-kemana ya. Lalu ada pemahaman juga
terhadap seberapa luas pemahaman dan kajian yang akan dilaksanakan. Jadi harus satu bahasa nih si yang akan melakukan riset dengan pihak manajemen gitu. Riset juga harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Jadi waktunya kapan, orang yang melakukan siapa aja, berapa orang, terus biayanya. Biayanya juga ada ya harus diperhitungkan. Terus teorinya yang digunakan sebagai dasar itu apa dan alat-alat yang mendukungnya apa ya. Dan riset juga harus mempertimbangkan risiko kegagalan dan penyimpangan yang bisa aja terjadi. Jadi bukan berarti kalau udah disusun, udah di planningkan, sudah di apa, sudah dipikirin gitu ya, itu nggak akan ada risiko, tetap ada. Ya, namanya risiko itu kan sesuatu yang tidak pasti. Terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap sesuatu yang punya sasaran, yang punya tujuan, gitu. Jadi segala sesuatu yang punya sasaran, yang punya tujuan, itu pasti ada risikonya, ada kandungan risikonya, gitu ya. Nah, itu yang perlu dipikirin juga, gitu. Oke, ini beberapa metode yang bisa dipakai, yang umum dipakai ya, metode riset seperti ada metode studi kasus. Nah, kalau yang dipakai studi kasus, berarti itu kajiannya mendalam, menyeluruh terhadap satu objek tertentu. Nah, ini biasanya objeknya nggak yang terlalu luas ya, jadi relatif kecil dan untuk kurun waktu tertentu, gitu. Ada survei yang paling umum juga ya. Ini untuk memperoleh fakta tentang gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan yang timbul seperti itu. Atau bisa dengan metode pengembangan. Nah, pengembangan di sini memperoleh informasi pengembangan terhadap suatu objek tertentu ya dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada dua di situ, ada yang secara kontinu atau longitudinal dan ada yang cross sectional atau waktu tertentu ya. Metode tindak lanjut atau follow up study. Nah, ini untuk mengetahui perkembangan dari suatu subjek yang diteliti ya setelah diberi perlakuan tertentu. Jadi misalkan sudah ada actionnya, ya ada satu masalah sudah diselesaikan, ya misalnya ada apa terkait dengan eh, keluhan pelanggan misalkan gitu ya. Jadi keluhan pelanggan itu sudah diselesaikan dengan satu solusi. Nah, solusi ini kemudian dilakukan metode tindak lanjut gitu ya. Apakah itu sudah dijalankan, apakah memang itu sudah pas solusinya yang diberikan atau gimana. Gitu. Ada metode analisis isi, content analysis, itu menganalisis suatu dokumen. Jadi itu ngambil risetnya dari dokumen ya dari artikel-artikel misalkan gitu atau jurnal ya. Metode tren atau kecenderungan itu melihat satu kondisi tertentu yang akan datang, jadi ini untuk memproyeksikan atau meramalkan gitu ya. Terus metode korelasional itu menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu populasi. Jadi misalkan mencari hubungan antara pasar, misalkan antara perilaku pembeli dengan usia, misalkan seperti itu, ya. Itu dilakukan metode korelasional. Metode eksperimen, nah ini dilakukan eksperimen, uji coba, gitu ya, untuk apa lebih objektif, gitu ya. Di metode eksperimen ini ada tiga prinsip di situ, ada replikasi, ya, pengulangan, randomisasi, acak, dan juga ada kontrol, ya, ada kontrol secara lokal. Oke, berikutnya ini tahapannya, tahapan riset pemasaran, ya, sebentar lagi ya. Jadi di sini sudah hampir mirip tadi ya, dari dirumuskan dulu masalahnya, dikembangkan risetnya, lalu desain formulasi risetnya, kumpulkan datanya, siapkan data, analisis, lalu laporannya. Ya. Nah, ini nanti dibaca satu-satu dari setiap tahapannya, itu bisa dibaca. Oke. Nah, ini yang terakhir ada isu-isu ya, isu-isu terkini di dalam penelitian pemasaran global. Ini juga untuk wawasan kita, jadi nanti bisa dibaca. Oke, nah ini kalau sudah disusun berdasarkan tabel rencana riset dan pemasaran. Ya, dari langkah-langkahnya tadi ya, itu dibuat tabelnya.
gitu. Nah, ini dibagi mau yang di riset di mana? Kalau negara kelompok A itu siapa aja, negara kelompok B apa, kelompok C apa gitu ya. Oke, ini tugasnya. Jadi coba dicari satu contoh penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan multinasional apa aja ya. Nah, coba di situ dianalisis aplikasi apa atau sistem yang dipakai dalam setiap level organisasinya. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Dikumpulkan di email Bu ya. Iya, ini individu ya tugasnya, seperti biasa. Baik Bu. Oke, baik. Kalau sudah ada lagi yang mau ditanyakan, waktunya sudah selesai. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Saya ingatkan lagi untuk minggu depan kita ada kuis ya. Jadi sebelum materi atau mungkin nanti setelah materi, nanti lihat kondisinya. Kita kuis dulu atau materi dulu baru kuis gitu ya. Silakan dipersiapkan. Itu ya, itu untuk membantu nanti eh apa sebagai kisi-kisi lah boleh dikatakan untuk UTS-nya gitu ya, paling enggak. Baru. Baik, sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.